Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan kuliah modul 2 dan modul 3. Semoga nggak sampai lama-lama juga, biar nggak sampai malam ya. Untuk modul 2 ini kita akan membahas tentang perumusan strategi pemasaran. Oke. Nah, jadi modul kedua ini nanti akan membahas tentang berbagai macam tugas manajemen pemasaran dalam lingkungan yang sudah berubah. Jadi intinya itu mengatur permintaan produk yang ditawarkan. Nah, di modul 2 ini nanti juga membahas tahapan proses penyampaian nilai yang diawali dari menganalisa pasar, terus mengendalikan pasar, dan yang terakhir nanti akan kita bahas langkah-langkah penting dalam merumuskan strategi pemasaran. Nah, jadi setelah kuliah modul 2 ini diharapkan teman-teman bisa menguasai 4 poin ini. Ada 4 pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Waalaikumsalam Fevi. Iya. Ya nggak apa-apa, ini masih baru dimulai. Untuk suara jelas ya, kurang keras atau sebagainya nanti langsung tulis saja. Kalau misalnya putus-putus atau kurang keras, nanti teman-teman bisa ngomong. Nah, oke, lanjut. Jadi 4 pokok bahasan itu ada yang pertama, tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Teman-teman juga harus menguasai tentang proses penyampaian nilai itu bagaimana, lalu strategi pemasaran itu apa, dan pengembangan strategi pemasaran itu bagaimana. Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Tentang tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Nah, jadi kondisi lingkungan itu kan selalu berubah terus-menerus ya, tidak mungkin tetap seperti itu saja. Nah, hal tersebut perlu disikapi dan diikuti oleh manajemen pemasaran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan perubahan dan perbaikan atau inovasi secara terus-menerus. Nah, tugas utama manajemen pemasaran itu ada 3 dalam ilmu manajemen pemasaran. Yang pertama, mendapatkan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, mempertahankan pelanggan seumur hidup. Lalu yang terakhir, menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Oke. Sebentar ya. Nah, manajemen pemasaran harus mampu menyampaikan nilai pelanggan superior kepada konsumen sambil memonitor pesaing. Kenapa? Agar pelanggannya tidak beralih ke pesaing yang lainnya. Karena pesaing itu akan selalu berusaha mengungguli kita. Nah, jadi itulah kenapa 3 tugas pokok manajer pemasaran ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini ada gambar kalau di modul halaman 2.2 ya, kalau misalnya teman-teman mau sambil buka modul. Di situ ada gambar 2.1 yaitu tentang hubungan pemasar, pelanggan, dan pesaing. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Perusahaan sama pesaing saling berhubungan, pesaing dengan pelanggan juga saling berhubungan, begitu pula perusahaan dengan pelanggan sudah pasti saling berhubungan.
Oke. Nah, dari ketiga tugas manajer pemasaran yang barusan kita bahas itu bisa dijabarkan menjadi banyak tugas yang ditinjau dari segi fungsi manajemen di bidang pemasaran, yaitu bagaimana proses manajemen itu dijalankan untuk mengubah sumber-sumber menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan dan keinginan konsumen itu kan banyak ya ragamnya dan selalu berubah pastinya. Jadi tidak mungkin semuanya bisa dipenuhi. Nah, kebutuhan pasar yang masih ada atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi itulah yang bisa menjadi peluang pemasaran yang perlu dimanfaatkan. Tugas manajer pemasaran itu tidak sederhana. Dimulainya jauh dari sebelum produk itu dibuat, dan tugas-tugas itu tidak akan berakhir sampai produknya terjual. Jadi setelah produk terjual pun manajer pemasaran itu masih punya tugas-tugas lanjutan. Oke, waalaikumsalam Eeng Ernawati, selamat datang. Langsung mengikuti saja ya. Nah, jadi kalau dijabarkan di sini ada 13 tugas manajer pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu kedua, mengembangkan suatu konsep tentang suatu produk yang akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Ya, jadi melihat kebutuhan yang belum terpenuhi itu apa, karena itu adalah peluang. Lalu ketiga, mengadakan pengujian terhadap kecocokan konsep produk tersebut dengan keinginan konsumen. Harus sama keinginan konsumen dengan konsep produk yang kita buat nanti. Kenapa harus sama? Agar bisa diterima oleh konsumen. Dan selanjutnya membuat desain produk. Ada lagi merancang kemasan merek, karena merek itu kemasan dan merek itu harus menarik ya. Desain produk juga harus menarik pelanggan sehingga pelanggan tertarik dan suka menggunakan produk kita. Lalu menetapkan harga sedemikian rupa untuk mendapatkan pengembalian investasi yang layak. Ya, tentu saja kalau kita membuka usaha membuat produk kan ada investasi awal. Nah, kita harus merancang harga bagaimana biar investasi yang kita tanam itu bisa kembali lagi ke kita. Jangan sampai nanti harganya terlalu murah lalu tidak bisa dapat laba, investasi awalnya tidak bisa kembali, seperti itu. Lalu mengatur distribusi itu yaitu maksudnya penyampaian produk kita ke konsumen itu bagaimana, seperti apa, menggunakan apa. Lalu menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan menggunakan media atau cara lain yang tepat seperti periklanan. Lalu memeriksa penjualan, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan konsumen, menyusun dan memperbaiki rencana pemasaran yang didasarkan pada hasil, lalu membangun merek yang kuat. Jadi brand image-nya harus kuat di mata pelanggan biar ketika pelanggan mendengar sebuah produk, maka merek pertama yang ada di kepala kita adalah merek dari perusahaan kita. Seperti itulah kenapa harus membangun merek yang kuat. Seperti apa contohnya? Seperti minuman mineral gelas. Nah, kalau sudah ada yang ngomong Aqua, walaupun mereknya Aqua, semereknya apapun, itu namanya Aqua. Nah, itu berarti mereknya sudah kuat sekali Aqua itu. Brand image-nya sudah kuat. Lalu yang terakhir, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, jadi manajer pemasaran itu berperan sebagai memiliki banyak peran. Dia juga sebagai peneliti, lalu komunikator, bagaimana bisa mengkomunikasikan produknya ke pelanggan. Dia juga sebagai psikolog, menganalisa perilaku pelanggan, bagaimana tanggapan konsumen kepada produk yang dihasilkan. Sebagai ahli hukum, yaitu biasanya tentang hak paten harus mengerti ya,
lalu sebagai sosiolog, sebagai antropolog, dan sebagai ekonom sekaligus. Jadi kalau sampai teman-teman bisa sukses dalam menduduki posisi manajer pemasaran, itu berarti teman-teman punya banyak keahlian. Itu hebat sekali. Itu kalau bisa menjadi manajer pemasaran yang sukses. Oke. Lalu kita menuju slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemasaran. Nah, kondisi lingkungan eksternal atau lingkungan luar perusahaan itu kan selalu mengalami perubahan terus-menerus. Nah, perusahaan sendiri pastinya sudah memiliki visi yang jelas tentang arah perubahan yang benar di masa depan. Jadi, kalau perusahaan punya misi yang jelas, dia akan sukses di masa depan. Misalnya, perusahaan melakukan inovasi dan promosi yang kreatif. Jadi dia bisa mengikuti arah perubahan lingkungan eksternal. Kalau menurut Kotler dan Keller dalam bukunya tahun 2007, faktor yang menimbulkan dampak sehingga terjadi perubahan dalam pemasaran itu ada 10. Yang pertama, perubahan teknologi, yaitu ditemukannya teknologi digital. Lalu yang kedua, globalisasi. Sudah familiar sekali kan ya dengan istilah globalisasi. Globalisasi maksudnya yaitu semakin mudahnya orang berkomunikasi dalam berbagai media, multimedia, dan mudahnya bepergian ke bagian manapun di dunia. Jadi globalisasi itu batas-batas negara semakin hilang. Manusia itu semakin mudah komunikasi dengan seluruh penduduk dunia, semakin mudah pergi ke bagian tempat lain di dunia dengan mudah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan alat komunikasi masih terbatas, alat transportasi dan peraturan masih terbatas. Kalau sekarang media sosial, internet, alat komunikasi, kemudahan transportasi, semakin dibatasi, semakin dihilangkannya peraturan-peraturan yang memberatkan kita pergi ke luar negeri, itu adalah merupakan ciri-ciri globalisasi. Nah, yang ketiga adalah deregulasi, yaitu menyederhanakan peraturan untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Lalu privatisasi, yaitu menjual kepemilikan perusahaan negara kepada publik atau swasta. Jadi sekarang banyak sekali ya perusahaan pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah itu dijual ke swasta, itu disebut privatisasi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya, pemberdayaan pelanggan, yaitu pengharapan yang semakin tinggi akan kualitas jasa dan customization. Apa customization itu? Nah, customization adalah proses menghasilkan barang sesuai dengan keinginan pelanggan yang berbeda secara individual. Jadi di custom itu maksudnya keinginan pelanggan itu kan berbeda-beda, jadi barangnya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu berarti di custom antar konsumen. Yang ketujuh, persaingan yang semakin ketat itu juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemasaran. Lalu konvergensi industri, maksudnya adalah batas-batas industri menjadi semakin kabur dan memunculkan peluang di persimpangan antar industri. Nah, sebagai contohnya telepon genggam atau HP itu kan dari industri elektronik. Sekarang ada telepon HP itu sudah punya kamera, padahal kamera itu kan industri fotografi ya kalau dulu. Nah, sekarang digabung antara HP dan kamera. Jadi industri elektronik dan industri fotografi sekarang itu sudah batas-batasnya semakin kabur karena dalam satu produk ada dua jenis industri. Lalu yang ke-9, transformasi retail, maksudnya adalah perubahan pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan cara baru. Contohnya menggunakan e-commerce atau internet, yang suka belanja online. Nah, itu termasuk transformasi retail ya. Kalau dulu kita belanja harus ke tempatnya, harus pesan atau penjual ke tempat kita, sekarang bisa melalui media online lebih cepat.
itu disebut e-commerce, yaitu pembelanjaan atau usaha melalui internet. Dan yang terakhir adalah disintermediasi, yaitu semakin berkurangnya peran perantara dalam pemasaran. Maksudnya seperti apa? Peran perantara itu maksudnya distributor. Nah, sebagai contoh Dell itu ada yang semua tahu Dell ya, merek elektronik. Nah, khususnya di dunia perusahaan komputer Dell yang pusatnya di Amerika, dia menjual barang-barangnya langsung pada konsumen melalui internet. Dan hasilnya apa? Hasilnya lebih besar, jauh lebih besar dari penjualan melalui toko. Nah, itu yang disebut disintermediasi. Jadi peran perantaranya berkurang, sudah tidak ada toko, perusahaan sudah punya website, dijual melalui internet dan tidak menggunakan jasa toko. Itu namanya disintermediasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya diketik. Dan untuk yang bisa menjawab pertanyaan temannya nanti bisa dijawab dulu sambil saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya tentang perubahan dalam manajemen pemasaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya, kondisi lingkungan eksternal itu kan terus berubah, kondisi di luar perusahaan kita itu terus berubah. Nah, hal itu menimbulkan perubahan dalam manajemen pemasaran. Maksudnya seperti apa? Nih, kita bahas ada 14 poin. Yang pertama, dari melakukan pemasaran ke setiap orang melakukan pemasaran. Maksudnya yang di sini itu perubahannya itu ini, dari pemasaran melakukan pemasaran. Nah, berubah kalau sekarang setiap orang melakukan pemasaran, bukan cuma pemasar saja. Lalu yang kedua, dari pengorganisasian berdasarkan produk ke pengorganisasian berdasarkan segmen pelanggan. Jadi kalau dulu sebelumnya pengorganisasian itu berdasarkan produk per produk, kalau sekarang berubah menjadi pengorganisasiannya berdasarkan segmen pelanggan. Walaupun kita punya satu produk, kalau segmennya macam-macam, kita bentuk produknya macam-macam tergantung segmen yang kita tuju, seperti itu. Masih ingat kan segmen pemasaran di kuliah sebelumnya? Nah, selanjutnya ketiga, dari membuat segalanya ke membeli barang dan jasa lebih banyak dari pihak luar. Sebelumnya semua mulai dari proses produksi bahan mentah sampai bahan jadi itu dilakukan sendiri oleh suatu perusahaan, berubah menjadi membeli barang dan jasa lebih banyak dari pihak luar. Lalu selanjutnya dari menggunakan banyak pemasok ke bekerja dengan lebih sedikit pemasok dalam kerangka kemitraan. Kalau dulu punya banyak pemasok perusahaan, kalau mau kulakan supplier atau pemasoknya itu banyak. Kalau sekarang lebih ke hubungan kemitraan, menjalin kerjasama untuk menjalin sebuah hubungan kemitraan dengan supplier atau pemasok. Lalu dari penekanan pada posisi pasar lama ke pasar baru yang belum terliput. Kalau sebelumnya konsennya ke pasar yang sudah ada, pasar yang lama, berubah menjadi ke pasar baru yang belum terliput atau belum terjamah oleh perusahaan. Lalu dari penekanan pada aset kentara ke penekanan pada aset tidak kentara.
Lalu dari membangun merek melalui periklanan ke membangun merek melalui kinerja dan komunikasi terpadu. Selanjutnya dari menarik pelanggan melalui toko dan tenaga penjualan ke menyediakan produk secara online. Nah, ini jadi contoh-contoh perubahan yang terjadi saat ini ya, sehingga tugas manajemen pemasaran juga harus berubah sesuai dengan zaman. Yang kedelapan, yang selanjutnya, yang kesembilan, dari penjualan kepada setiap orang ke pengupayaan menjadi perusahaan terbaik yang melayani pasar yang ditentukan dengan baik. Selanjutnya dari penekanan pada transaksi yang menguntungkan ke penekanan pada customer lifetime value atau nilai pelanggan seumur hidup. Artinya, berapa laba yang diperoleh dari setiap pelanggan selama hidupnya. Jadi kalau sebelumnya lebih ditekankan kepada transaksi yang menguntungkan itu seperti apa, itu berubah menjadi fokus kepada pelanggan seumur hidup, pelanggan setia maksudnya. Jadi kalau punya pelanggan setia itu pasti lebih menguntungkan daripada kita fokus kepada laba yang besar seperti itu. Selanjutnya, dari penekanan pada perolehan pangsa pasar ke penekanan pada penyampaian pangsa pasar. Sebelumnya menekankan bagaimana memperoleh pangsa pasar, berubah ke penekanan bagaimana mencapai pangsa pasar pelanggan. Lalu selanjutnya dari menjadi lokal ke menjadi global dan lokal. Kenapa? Karena ada globalisasi tadi. Jadi usaha itu tidak hanya dibatasi, tidak terbatas usaha lokal saja, harus berubah karena adanya globalisasi menjadi usaha global dan lokal. Lalu dari penekanan pada financial scorecard ke penekanan pada marketing scorecard. Dan yang terakhir, dari penekanan pada pemegang saham atau pemilik ke penekanan pada stakeholder. Oke, kalau ada yang ditanyakan langsung saja diketik. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian permintaan sebagai tugas manajer pemasaran. Nah, kan secara sederhana itu manajer pemasaran adalah seorang yang mempunyai tugas utama mendorong permintaan bagi produk perusahaan. Jadi bagaimana permintaan itu bisa terus meningkat. Kalau sederhananya kan seperti itu. Nah, kalau berdasarkan Kotler dan Keller, ini di tabel 2.1 ada di halaman 2.6 di modul. Ini ada 8 poin. Nah, tabel ini memperlihatkan 8 keadaan permintaan beserta tugas pemasarannya. Nah, tingkat permintaan bisa terjadi, permintaan itu bisa terjadi di bawah permintaan yang sesungguhnya, itu bisa terjadi di bawah yang diharapkan, sama dengan yang diharapkan, ataupun di atas apa yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi keadaan permintaan yang berbeda-beda seperti itu, manajer pemasaran mempunyai tugas yang berbeda pula. Di sini bisa dibaca ya, 8 keadaan serta tugas pemasarannya. Jadi kalau permintaannya negatif, permintaannya di bawah, tugas pemasar itu apa? Positifkan permintaan, namanya conventional marketing. Kalau tidak ada permintaan, harus menciptakan permintaan, atau stimulational marketing. Jadi harus distimulus, diciptakan, di stimulation.
Lalu permintaan tersembunyi, jadi belum diketahui. Jadi tugasnya pemasar adalah kembangkan permintaan atau developmental marketing. Kalau permintaannya menurun dari banyak menjadi sedikit, tugas pemasar adalah tingkatkan permintaan atau remarketing. Kalau permintaannya tidak teratur, harus selaraskan permintaan, synchro marketing. Kalau permintaannya penuh, harus gak usah dikurangi kalau penuh ya, pertahankan permintaan atau maintenance marketing. Di maintenance, dipertahankan bagaimana agar tetap penuh terus. Kalau permintaannya berlebih, kurangi permintaan atau demarketing. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk memenuhi permintaannya itu tidak sampai, jadi bisa terjadi permintaan berlebih. Seperti apa contohnya? Coba. Kalau misalnya ada kabar minyak goreng mau naik harga bulan depan, pasti sekarang permintaan itu akan menjadi banyak sekali karena bulan depan naik, semua menimbun membeli sekarang, terjadilah permintaan berlebihan. Nah, itu contoh permintaan berlebihan. Lalu yang terakhir, permintaan yang tidak sehat. Tiadakan permintaan atau counter marketing. Coba, ini ada yang ditanyakan dari 8 keadaan ini. Penjelasan masing-masingnya ada di modul 2, mulai modul 2.6. Bisa dibaca masing-masing penjelasan. Teman-teman mengerti ya kalau permintaan negatif itu seperti apa? Oke, saya jelaskan secara sekilas saja masing-masing. Permintaan negatif itu sebagian besar segmen pasar potensial yang kita miliki itu tidak menyukai produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu namanya permintaan negatif. Jadi mereka itu biasanya kalau terjadi permintaan negatif, bahkan mereka itu mau membayar untuk tidak memakai produk. Jadi maksudnya mau berkorban uang asalkan tidak memakai produk. Jadi memang benar-benar tidak menerima produk yang kita tawarkan, itu permintaan negatif. Contohnya kalau di modul sini ada contohnya jamu. Jamu itu kan pahit. Ada beberapa orang, kalau sampai sebagian besar segmen pasar yang kita tuju itu tidak suka pahit, sedangkan produk kita jamu, maka akan terjadi permintaan negatif. Mereka akan rela membayar lebih, membeli obat yang lebih praktis atau pergi ke dokter demi untuk tidak makan jamu. Nah, itu kan jadi pemasar harus positifkan permintaan. Atau ini ada juga contohnya bus. Kalau segmen pasar kita sebagian besar mabuk darat, produk kita bus, jadi mereka akan menolak produk yang kita tawarkan. Lalu tidak ada permintaan, itu berarti mereka tidak minat sama sekali terhadap penawaran produknya. Contohnya apa? Contoh ada botol kosong. Ini kenapa sih sampai terjadi tidak ada permintaan? Nah, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi yang botol kosong itu kenapa? Barangnya sudah dikenal tetapi dianggap tidak mempunyai nilai. Nah, kalau terjadi seperti itu, terjadilah tidak ada permintaan. Contohnya botol kosongnya di tong sampah, terus potongan-potongan kawat yang sudah berkarat, kaleng bekas dan sebagainya, itu kan sudah dikenal masyarakat tapi dianggap tidak punya nilai. Jadi tidak akan terjadi, tidak ada